Kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandi merupakan bukti adanya fenomena kenakalan remaja yang marak terjadi akhir-akhir ini. Sejumlah warga berpendapat hal tersebut menunjukkan pentingnya pendidikan moral sedari dini, bukan hanya di sekolah tetapi juga di rumah. Salah satunya Halsey atau biasa dipanggil Aci, ibu rumah tangga yang belajar ilmu parenting melalui berbagai pelatihan sejak 2008 ini, juga pemilik platform edukasi parenting. Ibu 5 anak itu mengatakan penerapan dan pengajaran nilai moral wajib dilakukan oleh keluarga di rumah. Anak sulungnya Karima yang duduk di bangku kelas 2 SMA misalnya. Sehari-hari sepulang sekolah, remaja 17 tahun ini sudah berdisiplin menaruh sepatu di rak. Kemudian saat masuk rumah mengucapkan salam dan menyalami orang tua. Selain itu, Aceh menyatakan orang tua harus menjadi teladan memberi contoh kepada anak-anak. Kebiasaan membaca buku misalnya, ia terapkan agar anak dapat mencontoh. Dalam keseharian, mereka terbiasa membaca buku bersama sebagai wadah untuk berdiskusi dan belajar menghargai pendapat. Ia menuturkan nilai moral penting diajarkan sejak dini, terutama 7 tahun pertama sebagai fondasi. Mulai ilmu dasar tauhid untuk mengenal Tuhan, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, hingga toleransi. Dengan demikian, ketika tumbuh menjadi remaja dan dewasa, nilai-nilai moral yang telah diajarkan sudah kuat terbentuk. Praktisi pendidikan Ice Hodijah menjelaskan, salah satu faktor penyebab kenakalan remaja adalah lingkungan sekitar. Maka perlu adanya pengajaran nilai moral dan pendampingan yang dimulai sejak dini. Menurut dia, pendidikan moral lebih penting diajarkan di rumah, sebab orang tua sebagai guru atau role model yang setiap hari memberi contoh tidak berganti-ganti layaknya di sekolah. Penanaman value itu akan jauh lebih efektif ketika diberikan pada anak-anak usia muda. Jadi sedini usianya semakin nempel pendidikan moral itu pada anak. Ketika semakin besar, karena sudah banyak pengaruh dari luar, maka mereka mencoba merasionalkan. Jadi itu tidak menjadi bagian daripada penguatan etika dan moral anak itu. Ia menambahkan aspek komunikasi merupakan salah satu kunci dalam pendidikan moral. Anak misalnya diajak berdiskusi atau bertukar pendapat sehingga terbiasa menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Selain itu, Ice menyebut pendidikan moral untuk remaja tidak disarankan disampaikan dengan cara menggurui. Anak remaja perlu diajak berpikir kritis dan dimintai pendapat. Kemudian orang tua menjelaskan secara rasional sebab akibat atau konsekuensi perbuatan, sehingga remaja dapat belajar memiliki regulasi diri yang baik. Tim Liputan CNN Indonesia. Halo, Anda menyaksikan CNN Indonesia Spesial, program Hari Pendidikan Nasional 2023 bersama saya Rizky Harisnanda. Bicara soal bullying atau bully gitu ya, beberapa orang menyebutnya atau perundungan, ini tentunya adalah perilaku yang tidak terpuji, yang dapat melukai bukan cuma perasaan, bahkan sampai fisik orang lain seperti kekerasan. Dan namun sayangnya kasus bullying ini seringkali ditemukan di sekolah. Seperti misalnya yang belum lama ini hangat jadi perbincangan adalah fenomena Mario Dandi yang dengan sengaja menganiaya David Ozora sampai mengalami luka yang cukup parah. Dan belum lagi kasus di beberapa daerah bahkan yang tidak jarang hingga berdampak anak tidak mau sekolah sampai ada yang akhirnya mengakhiri hidupnya. Maka pendidikan moral ini dirasa semakin penting untuk ditanamkan sedari dini terutama pada anak didik. Nah, langsung saja ya untuk berbicara mengenai bullying ini telah hadir bersama kami di studio. Yang pertama ada Citra Scholastika, seorang penyanyi yang juga pernah menjuari ajang kontes Idol. Halo Citra, Halo, apa kabar? Baik. Baik, sehat ya. Kemudian ada juga nih Mbak Jovita Maria sebagai psikolog anak, remaja, dan keluarga. Halo Mbak Jovita, sehat? Sehat Mas Rizky. Oke, ini kita kan bahas mengenai bullying gitu ya. Tadi sebenarnya saya sama Citra sempat ngobrol dan agak kaget dengar ceritanya. Jadi ternyata Citra ini bisa dibilang salah satu korban bullying zaman sekolah. Itu bisa diceritain nggak Citra? Dulu itu sebenarnya di jenjang pendidikan apa, SD, SMP, atau SMA, dan kayak apa ceritanya? Ceritain yang nyaman aja. Kalau nggak nyaman nggak usah diceritain ya. Oke, untungnya ceritanya udah sekarang ya. Udah sekarang. sekitar belasan tahun yang lalu. Waktu itu SMP. Dan itu adalah 3 tahun tersuram dalam hidup aku kayaknya. 3 tahun berasa 30 tahun kali waktu itu ya. Pada waktu itu ya, karena masih kecil banget. Dan masih mencari jati diri juga seperti ya. Kayak umur-umur belasan tahun. Sebenarnya itu dilakukan oleh kakak kelas aku. Itu pas kamu SD, SMP? SMP.
Ya, jadi SMP itu aku baru kelas 7, kelas 1 SMP. Dan itu selalu dilakukan ketika pulang sekolah atau di jam istirahat. Dan dulu di sekolah aku tuh jam istirahatnya ada 2 kali, jadi ya dua-duanya. Jadi pintar-pintarnya aku untuk bersembunyi, kadang di kantin, kadang di perpustakaan gitu. Tapi most of the time aku selalu di perpustakaan. Itu kayak pelarian aku karena hanya di perpustakaan tidak boleh ada keributan. Jadi untungnya di sekolah ada tempatnya kayak gitu, selain Masih ada tempat aman. di ruangan BK ya. Tapi di perpustakaan itu tempat aku untuk atur situasi dan lain-lain. Nah, pembuliannya itu awalnya by verbal, sampai akhirnya selama 1 tahun, 1,5 tahun sampai aku hampir mau kelas 2, itu secara fisik. Gitu. Boleh tahu waktu itu dapat kekerasan fisiknya itu dalam bentuk apa aja? Aku dikata-katain dulu, terus sampai akhirnya mereka kayaknya nggak nyaman gitu dengan kehadiran aku ada di sekolah itu. Akhirnya mereka melakukan fisik dengan mengganti. Jadi tugas piket mereka untuk bersihin kamar mandi dan lain-lain itu jadi tugas aku. Gitu. Dan kalau aku nggak mau, aku bisa ditarik ke kamar mandi dan itu ditariknya rambut aku. Jadi kayak terus mereka bisa ngelakuin itu kayak ganti-gantian. Jadi ada 8 orang dan 8 orang ini melakukan serangan fisik itu secara bergantian. Jadi leadernya akan bilang kayak, oke, kamu apa? Aku apa? Nanti kamu ini, kamu apa? Terserah ya. Gitu. Sebenarnya harapan mereka adalah biar aku nangis awalnya, tapi seingatan aku, mungkin kalau ada teman aku mungkin nonton juga, tapi kayaknya seingatan aku nggak pernah nangis. Entah kenapa aku cuman lebih baik aku jatuh atau aku terkulai lemas, tapi jangan sampai aku nangis. Karena menurut aku itu udah paling lemah banget gitu kalau aku nangis, dan itu membuat mereka jadi kayak puas gitu. Dan karena aku tahu kepuasan mereka adalah nunggu aku nangis, jadi aku nggak pernah nangis gitu. Nah, karena aku nggak nangis, sampai kadang ditanyain kayak, mana nih yang mau belain dia? Siapa yang mau belain? Mereka berharap ada teman sekelas aku yang belain. Tapi semuanya pasti mencari keamanan, jadi mereka nggak pernah melakukan itu. Iya, sampai akhirnya hal-hal yang kayak mereka minta aku bersihin, dulu sekolah belum ada shower, jadi dulu pakai bak. Dan di bak itulah aku disuruh nguras kamar mandi dan kepala aku bisa dimasukin ke bak gitu. Dan itu kalau aku menolak atau kalau aku mau melarikan diri gitu. Dan uniknya tuh pada waktu itu aku sedihnya pada waktu itu aku nggak sendirian yang diperlakukan serangan itu. Jadi ada korban lain dari kelompok ini juga? Ada satu korban yang bahkan dia hampir menyerupai kisahnya The Glory itu ya, Dong-un. Tapi itu jadi hal yang kadang aku suka, kita berdua saling bantu, entah aku bantu dia atau dia bantu aku. Mendengar tadi cerita Citra, gimana nih Mbak? Saya dengarnya aja udah ngilu, apalagi yang merasakan dan benar-benar pada saat itu harus berhadapan dengan para pelaku setiap hari, ya kan? Selama 3 tahun. Dan setiap hari dengan jumlah yang banyak, itu pasti bisa dirasakan bahwa traumatisnya itu kerasa banget. Dan bahkan sampai mungkin merasa bahwa akan takut mau sekolah, males mau sekolah, nanti ketemu dia lagi gimana, dan sebagainya. Nah, kemudian biasanya dilemanya adalah mau lapor, tapi nanti kalau lapor akibatnya akan takut lebih parah gitu ya. Jadi akhirnya tidak melapor, dan itu akhirnya berlanjut terus menerus seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari kacamata dari si pelaku gitu ya, kenapa dia melakukan itu, biasanya tuh akan variasi sekali. Tapi biasanya bisa ditarik benang merah, biasanya memang ada masalah dengan dirinya, dengan hidupnya atau dengan keluarganya. Nah, ini biasa yang menjadi pemicu dia akhirnya melakukan kekerasan seperti ini di sekolah. Karena kalau kita lihat nakal-nakalnya anak remaja, kalau masih dibilang normal ya paling misalnya contohnya sindir-sindiran dan sebagainya gitu ya. Iri atau jealous pun ya dia akan sebatas misalnya melakukan sesekali, nggak sampai seperti itu, apalagi sampai nyelup-nyelupin kepala orang ke dalam bak, kemudian narik rambut orang. Nah, ini memang sudah perilaku yang melebihi batas. Nah, jadi memang ada dalam faktor psikologisnya itu memang ada yang terluka di situ. Nah, dia melakukannya di sekolah. Nah, bisa jadi dia juga korban di area yang lain, misalnya di keluarga ataupun di
manapun tempat dia hidup gitu. Nah, kemudian dia tidak bisa melakukan pembalasan di situ, tidak bisa speak up di situ. Akhirnya dia melakukannya kepada temannya ataupun adik kelasnya yang dia rasa tanda kutip lemah di mata dia, yang dia merasa wah ini bisa jadi sasaran empuk, bisa jadi karena jealous atau bisa jadi karena satu dan lain hal, anak pindahan bisa jadi seperti itu. Nah, ini akan mereka lakukanlah kekerasan tersebut. Nah, yang menarik adalah kita lihat biasa dia nggak sendiri, dia pasti nggak mau sendiri, dia pasti butuh pendukung. Nah, dia akan membawa nih para pendukungnya, yang kemudian pendukung ini juga bisa menjadi korban kekerasan pelaku kekerasan tersebut. Nah, biasanya itu ada pelaku, ada korban, ada bystander. Bystander adalah orang yang di sana, dia awalnya mungkin pasif ya, tapi kemudian bystander ini bisa juga meningkat menjadi pembuli pasif. Gitu. Misalnya contohnya awalnya cuma nonton, lama-lama nyorakin, lama-lama ngikutin juga gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Asiknya nular. Nah, asiknya nular begitu. Oke, kemudian Mbak, ini kan tadi kalau misalnya Citra cerita gitu ya, Citra sebenarnya melawan, tapi cara Citra adalah dengan tidak nangis, gitu. Dan tadi karena mungkin pelakunya ini juga rame-rame, ya udah pasti takut anak-anak gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan gitu, misalnya anak kita gitu ya, mungkin ada yang nonton punya anak, yang harus dilakukan kalau misalnya dia jadi korban bully di sekolah. Iya, memang ini susah karena kalau kita bisa memahami si para korban ini, itu butuh keberanian yang sangat besar. Tapi mau nggak mau harus lapor, harusnya. Tapi memang kita bisa lihat bahwa dalam kondisi dia pasti tertekan sekali. Untuk lapor itu juga pasti susah. Cerita ke orang tua pun biasanya takut. Takut, karena tadi biasanya takut orang tua akan lapor ke sekolah, marah ke sekolah, sekolah akan panggil si pelaku, Jadi pelaku panjang. akan kemudian melakukan hal yang lebih lagi pada si korban ini. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kalau dia mau melapor ke siapa? Guru sama juga, ntar guru manggil juga si pelaku kemudian di belakang guru melakukan itu. Ada ketakutan semacam itu. Nah, tapi tetap sebetulnya satu lapor, karena itu adalah kekuatannya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, memang harus ada kerjasama dari pihak orang tua dan guru. Dan si pihak pelaku memang harus diberi konsekuensi, nggak bisa enggak. Gitu. Jadi dari sekolah harus memberikan konsekuensi kepada pihak si pelaku, dan korbannya harus sementara ya dijagain. Gitu. Dijagain artinya diawasin dalam kurun waktu tertentu, supaya kita memastikan bahwa si pelaku ini tidak mengganggu si korban ini lagi. Oke, berarti kalau misalnya kita bicara ruang lingkupnya di sekolah, berarti kan ini ada tugas banyak pihak ya. Iya. Orang tua di rumah, gitu ya, kemudian juga orang tua di sekolah, Iya. alias guru dan juga sekolah. Nah, nanti kita akan ngobrolin soal ini, namun usai jeda, jangan kemana-mana, program spesial Hari Pendidikan Nasional 2023 akan segera kembali. Sebagian masyarakat berpendapat fenomena kenakalan remaja tersebut menunjukkan semakin pentingnya pendidikan moral, terutama bagi anak remaja untuk ditanamkan sedari dini. Penanaman nilai-nilai moral perlu dilakukan tidak hanya terbatas di sekolah saja, namun juga perlu diajarkan oleh pihak keluarga. Penting banget. Alasannya begini, mau sepandai apapun seseorang, kalau tidak dibarengi dengan attitude yang baik, itu dampaknya tidak akan positif. Justru sekarang pendidikan moral tuh penting banget, yang nomor satu malah dibanding pendidikan di bidang akademis kayak gitu. Dan pendidikan moral itu biasanya dibangun dari keluarga. Jadi keluarga yang bagus, yang baik itu bisa membentuk mental anak buat kedepannya. Penting banget karena kita itu sebagai anak muda itu harus banyak orang tua, banyak orang tua yang kita harus hormati. Terus kita juga harus saling menghargai meskipun kita seumuran. Keduanya penting. Kalau mungkin segini, nilai dasar yang perlu ditanamkan adalah dari rumah awalnya, karena kalau guru di sekolah itu kan hanya berdasarkan kurikulum. Kan yang pendidikan pertama buat kita sebagai manusia tuh di keluarga, tapi kan keluarga basic-basicnya nanti di sekolah juga harusnya kayak dibikin sih. Kalau dulu waktu saya zaman SD tuh ada pendidikan akhlak kayak gitu sih soalnya. Kayaknya perlu dua-duanya deh, Mbak. Soalnya dari guru itu kan mengajarkan kita tentang sopan santun, moral.
dan untuk menunjangnya kita itu apakah itu benar atau tidak dari orang tua kita sendiri. Dan Anda masih menyaksikan program spesial Hari Pendidikan Nasional dengan tema pentingnya pendidikan moral bagi anak. Dan tentunya masih dengan Citra Scholastika dan juga psikolog Jovita Maria. Dan dari tayangan sebelumnya gitu ya menyatakan kalau pendidikan moral ini dirasa semakin penting untuk ditanamkan sedari dini khususnya dari anak-anak. Mungkin saya ingin ke Citra lagi. Citra, ini menurut Citra sendiri perlu tidak ada pendidikan moral di sekolah gitu ya, dan sebaiknya belajar dari pengalaman tadi waktu SMP, bagusnya mulai dari usia berapa sih? Kalau menurut Citra? Aku kurang tahu ya kalau secara teknisnya, maksudnya baiknya kapan atau bagaimana. Tapi sebenarnya pentingnya untuk menjadi anak yang terbuka sih. Kayak tapi aku lihat zaman sekarang sih udah mulai cukup terbuka ya untuk mungkin nggak terbuka di rumah. Sekarang lebih baik kayaknya dari dulu ya. Terus ya walaupun nggak berani ngomong di rumah tapi mungkin berani di sosial media misalnya gitu, atau banyak sekali cara-cara untuk mencari perhatian gitu zaman sekarang. Tapi kadang itu juga jadi bumerang juga sih, karena nggak selalu itu berjalan dengan tepat juga. Ada yang mungkin nggak dari verbal atau nggak dari fisik, tapi bisa dari sindiran-sindiran yang ternyata tingkat penerimaan sakit itu juga beda-beda. Orang beda-beda responnya ya. Ada yang dipukul kadang rasanya kayak ya memang kita harus kuat gitu. Atau ada juga yang kayak baru disindir udah down banget. Udah merasa kecil banget gitu. Nah, aku nggak tahu sih sebenarnya baiknya di kapan, tapi harusnya dimulai dari kekuatan itu dimulai dari di rumah dulu sih. Dikuatkan dari rumah dulu harus kayak keterbukaan terhadap orang tua atau terhadap saudara gitu. Baru suka tidak suka di sekolah tuh harus punya teman sih. Nggak bisa yang kayak aku nggak nyaman, aku kurang srek sama ini. Kalau menurut aku at least ada beberapa, nggak perlu banyak banget teman, tapi apalagi kalau masih kecil harusnya sebanyak mungkin, karena nanti pas gede pasti akan menyusut kok. Temennya dikit dan teman-teman itu aja. Iya, pasti bertambahnya usia pasti akan dengan sendirinya akan menyusut teman-temannya. Tapi kalau pas masih kecil sebanyak kita mengenal orang, mengenal karakter ABCDFG gitu. Kadang kita harus tahu ribut juga gitu untuk tahu menghadapi masalah seperti apa. Kadang kita perlu untuk ada kontra-kontra gitu untuk bisa tahu juga gimana kita merespon masalah atau merespon orang. Mbak Jovita, gimana nih buat kita mengenali diri, terus tadi juga Citra bilang dikuatkan dari rumah gitu ya, punya temen. Komentarnya Mbak? Ya, saya setuju banget tuh sama Citra bahwa memang penguatan tuh dari rumah. Sekolah itu kan memberikan yang namanya asah ya, jadi secara kognitif, pengetahuan. Tapi tetap asuh itu memang sumbernya dari rumah, gitu. Karena memang itulah akarnya fungsi keluarga, ya seperti itu. Nah, tadi setuju juga sama Citra bahwa memang itu ditanamkan sejak usia dini, kemudian keterbukaan itu juga memang penting gitu ya. Karena memang kalau untuk pendidikan moral itu adalah perjalanan sepanjang waktu gitu. Benar. Dan itu tahapannya berbeda-beda. Contohnya misalnya pada saat anak usia dini, biasa kan kita memberikan itu dalam bentuk pembelajarannya adalah dengan cara hadiah dan konsekuensi gitu kan. Kalau dia berlaku baik, kita kasih pujian, hadiah, tapi kalau dia berlaku buruk, kita kasih konsekuensi. Kita nggak ngomong hukuman, sekarang ngomongin konsekuensi. Karena kalau hukuman lebih ke fisik dan kemudian anak bisa meniru kan gitu. Karena mamanya sering mukul dan di sekolah anaknya jadi mukul temennya gitu. Nah, pada saat itu sudah selesai, jadi makanya jangan dibalik. Justru tangganya itu kalau di usia dini benar-benar rules itu harus ditegakkan. Orang tua emang harus tegas mana yang baik, mana yang jahat, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Karena ini adalah tangga utama dan dia akan pakai tuh pada saat ke jenjang selanjutnya, yaitu misalnya sekolah dasar. Di sekolah dasar asumsinya kalau di usia dini baik nih penanaman moralnya dia udah tahu. Nah, tinggal dia mau melakukan apa enggak gitu kan. Karena tahu dan mau melakukan kan dua hal yang berbeda. Nah, untuk mau melakukan makanya dia perlu role model. Dia perlu contoh perilaku orang tuanya di rumah sehari-hari gimana, gurunya di sekolah gimana. Nah, itu perlu role model. Pada saat dia sudah tahu role model, dia akan kemudian mengikuti. Nah, pada saat mengikuti, kemudian kalau memang dia tadi seperti kata Citra, dia dekat sama orang tua, dekat sama keluarga, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Misalnya contohnya, mau agresif, mau bully teman, dia akan ingat bahwa kalau digituin kan
sakit. Mm-mm. Terus kemudian kalau digituin aku akan memalukan nama keluarga, memalukan nama orang tua, maluin diri aku sendiri juga Karena ada ya, konsekuensi karena ada itu ya. konsekuensi itu. Dan dia mengingat nilai-nilai yang memang sudah ditanamkan. Jadi akhirnya kognitif sama hatinya sejalan nih. Gitu. Akan beda kalau kognitifnya beda sama hatinya. Dia tahu tapi dia ya udah sebodoh amat, lakuin aja, orangku suka. Nah, seperti itu. Jadi memang harus bertahap dan itu adalah perjalanan sepanjang waktu dan memang benar tugas keluarga itu yang paling utama. Untuk sekolah hanya memberikan dalam batas kognitif. Oke, tapi ini Mbak yang juga menarik gitu ya, kan setiap generasi itu kayaknya punya karakter, Iya. punya mentalnya tuh beda-beda. Iya. Kalau zaman sekarang gitu ya, ini lagi banyak banget diomongin katanya anak-anak sekarang tuh punya mental atau namanya generasi strawberry. Iya. Nah ini bisa dijelaskan nggak sebenarnya yang disebut sama generasi strawberry itu yang seperti apa sih, dan bener nggak itu ada di karakter anak-anak zaman sekarang? Ya, sebetulnya kalau kita lihat generasi strawberry kan dari katanya strawberry itu adalah buah yang cantik, yang cakep, warnanya tuh merah merona, tapi kalau kita pegang sedikit, ketekan sedikit aja udah bonyok, udah rusak gitu kan. Nah ini memang digambarkan untuk generasi zaman sekarang. Sebetulnya dari dulu sudah ada sih, cuman zaman sekarang karena sudah makin marak teknologi, kemudian fungsi pengasuhan juga, kemudian juga namanya orang tua yang tadinya mengumpulkan, terus sekarang udah the have, sudah punya, pasti pengen semua yang terbaik buat anaknya dan anaknya udah siap lah semua instan diberikan. Nah akhirnya satu sisi memang baik, orang tua sayang sama anak, tapi di sisi berikutnya adalah anak ini terbiasa mendapatkan saja tapi tidak berusaha untuk memperoleh itu dengan usaha dia sendiri. Nah jadi hal yang instan ini akhirnya berdampak pada anak-anak pada saat mendapatkan masalah, menghadapi masalah, dia juga hasilnya instan. Oh aku nggak suka sama orang ini, aku pukul aja. Aku nggak suka sama orang ini, aku jerumuskan aja dia gitu. Jadi ingin hasil instan. Padahal kalau kita lihat justru proses itulah yang sangat penting. Dan kaitannya sama tadi generasi strawberry adalah generasi yang biasanya dikaitkan juga dengan tadi mudah menyerah dan sebagainya. Sebetulnya mereka tidak terlalu mudah menyerah juga kalau kita lihat karena memang teknologi sudah membantu kan. Jadi nggak bisa disalahkan juga sepenuhnya. Ya memang itu memudahkan. Tapi tadi memang balik-baliknya adalah pelajaran moral itu juga harus diberikan. Dan kemudian diberikan juga bahwa pembelajaran proses itu lebih baik daripada hasil semata. Bahwa yang dilihat tuh bukan hasil akhir loh, bukan kamu dapat 100, kamu dapat A gitu kan. Tapi bagaimana, apa yang kamu lalui sehingga kamu bisa mencapai hal tersebut. Nah itu sebenarnya harus lebih ditekankan sih untuk generasi strawberry karena tadi memang semuanya serba instan, serba ada. Dan mereka nggak mungkin dong sudah instan ada, terus mereka meniadakan yang sudah ada ini. Oke, ini berarti kan karakter generasinya berubah, berarti orang tua juga harus ikut berubah nih pola asuhnya. Betul. Nanya orang tua sendiri harus seperti apa nih Mbak? Ya, jadi mendidik anak untuk urusan moral gitu, terkait dengan tadi karakternya nih kayak strawberry nih sekarang. Betul. Pertama harus punya waktu buat anak. Jadi kita nggak bisa bilang oke, tadi ya quality time itu memang harus ada. Jadi kita nggak bisa bilang aku sayang kok sama anak aku dengan cara apa, aku kerja dari pagi sampai malam, aku nggak ketemu anak aku, tapi aku kasih dia suster, aku dia kasih uang sekolah, aku kasih dia makanan cukup, mainan banyak, itu nggak bisa. Nggak ada yang pernah bisa menggantikan kasih sayang, perhatian, dan Idealnya waktu tuh orang apa tua. sih waktu buat anak tuh? Maksudnya apakah seminggu sekali cukup atau seminggu 2 kali, seperti apa Mbak? Sebenarnya nggak ada patokan. Nggak Yang ada patokan. penting setiap hari kita ada buat dia, kita pada saat ada buat dia, kita memang fokus ke dia. Contohnya, kita nggak main handphone pada saat main sama dia. Susah Kita tuh ya. dengerin ceritanya, ya kan? Pada saat dengerin cerita kita memang fokus ke dia. Kita bercerita sama dia pun kita juga fokus. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang memang nggak boleh pegang gadget. Contohnya, misalnya waktu makan keluarga, waktu pergi rekreasi bersama keluarga itu no gadget at all. Ya, setelah itu ya terserah mereka mau fungsi rekreasinya di gadget, terserah. Jadi harus ada rules sebetulnya di keluarga. Dan rules itu harus dilakukan oleh semua anggota keluarga. Dan memang harus memang benar-benar harus dilakukan secara dari waktu ke waktu. Jadi jangan hari ini lakukan, besok nggak lakukan nggak apa-apa gitu. Jadi quality time sebenarnya sekarang PR-nya Quality berarti time, ya. kemudian ada rules, kemudian juga ada konsekuensi apabila dia melakukan kesalahan. Tapi bila dia melakukan hal yang baik, ya kita memang dikasih reward dengan cara 5 bahasa kasih itu ya, yang paling menonjol apa di dia. Kita akan lanjut lagi ngobrolnya usai jeda berikut. Jangan kemana-mana, program spesial Hari Pendidikan Nasional 2023 akan segera kembali. Dan Anda kembali menyaksikan spesial program Hari Pendidikan
dengan tema pentingnya pendidikan moral bagi anak. Dan memang pendidikan moral untuk remaja ini tidak disarankan disampaikan gitu ya dengan cara yang menggurui. Karena anak remaja ini perlu untuk diajak berpikir kritis dan juga dimintai pendapat. Mungkin saya ingin ke Mbak Jovita lagi. Mbak Jovita, tadi kita bahas soal moral, kemudian bully. Apa sih sebenarnya yang perlu ditekankan gitu dengan kehidupan yang sekarang, dengan generasi yang sekarang, dengan teknologi sekarang, apa yang harus kita lakukan gitu untuk jadi pribadi yang misalnya pintar di sekolah iya, tapi secara fisik, secara mental juga baik gitu. Iya. Jadi sebetulnya tadi menambahkan yang dari Citra ya, tadi saya benar-benar merasa bahwa ini insightful banget nih dari Citra, bahwa dalam hidup itu kita nggak semuanya dapat hal-hal baik. Benar. Dan dari hal-hal buruk itu pun kita bisa memetik sesuatu insight buat hidup kita supaya menjadikan diri kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini nih yang perlu ditekankan nih pada generasi muda sekarang. Jadi jangan cuman kayak ngelihat bahwa oh ya ini hal buruk terjadi pada aku memang sial, ya udah kalau gitu hidup aku begini aja, that's it, selesai. Terus dikit-dikit Dan toksik akhirnya gitu ya, ada kayak betul. ada yang kritik aja, oh ini toksik, dia nggak Benar. mendukung segala macam. Dan titik, nah kan? Nah tapi tugas kamu apa? Oke, orang-orang ini toksik, kemudian dia membuli kamu. Nah, terus apa yang bisa kamu ambil dari situ? Makanya tadi bener banget yang kata-kata Citra bahwa ya itulah yang menjadikan sekarang Citra ini bisa sebagai seseorang pribadi yang jauh lebih kuat, lebih sukses, lebih merawat diri dan sebagainya. Itu kan semua berkat hal-hal batu-batu kerikil dalam hidupnya dia. Nah ini sih yang harus bisa dilihat oleh generasi muda. Makanya kalau untuk ditanyakan untuk generasi sekarang apa nih yang bisa? Ya sebetulnya tadi dari sosial media itu bisa dipakai dengan cara menginfluence orang-orang di sekitar. Misalnya dari kisah Citra tadi bisa menginfluence dan para pendengar yang sekarang ini sudah menonton, terutama misalnya kaum milenial, generasi juga alpha, generasi Z itu bisa melihat bahwa oh iya ya, inilah maksudnya arti dari hidup tuh seperti ini gitu. Kita bisa hari ini happy, besok kemudian bisa ketemu orang yang kemudian memang kita tidak menyenangkan dalam hidup kita. Kita hari ini bisa sukses, besok kita bisa gagal. Nah, tapi nggak cuma berhenti di situ. Gimana caranya kita bisa bounce back? Gimana caranya kita bisa mantul kembali hidup kita dari yang tadi terpuruk menjadi bangkit kembali? Oke, kalau misalnya dari Citra sendiri, ini kan tadi bisa dibilang apa ya? Kalau kita dengar ceritanya gitu ya Mbak, ini kan bisa dibilang korban yang tapi dia bisa bangkit, kemudian juga memang bisa menggunakan akhirnya hal-hal yang negatif ini tuh buat kamu maju gitu dan tidak menjadi pelaku juga gitu. Itu tadi Citra cerita justru malah karena dia tahu dibully itu nggak enak dan tidak menyenangkan, dia malah untuk jadi pelindung gitu adik-adiknya nanti ke depannya. Apa yang mau kamu sampaikan gitu terkait dengan tadi cerita kamu dengan mungkin ada yang nonton ini adalah korban ataupun pelaku bullying, apa sih yang bisa Citra sampaikan? Siapapun yang lagi ngerasain dibully atau lagi ngerasa tertekan gitu, aku pengen bilang bahwa sebenarnya selalu ada jalan keluar gitu. Tapi jalan keluarnya itu kadang-kadang nggak kelihatan karena kita selalu berharap dari orang lain yang ngasih jalan keluar itu. Padahal sebenarnya jalan keluar itu adalah bisa dari diri kita gitu. Maksudnya kita yang bisa milih bahwa aku akan jadi orang yang dibully atau aku akan jadi orang yang jangan sampai dibully. Jadi bukan bagaimana aku membuli balik, tapi jangan sampai dibully lagi. Ya balik lagi ya, sebenarnya aku mau berhenti di kenangan itu atau aku mau mensyukuri betapa hari ini aku dalam keadaan baik, cukup berharap bahwa hidup aku baik-baik aja, hidup aku lebih baik dari aku yang sebelumnya. Cukup di situ aja sih. Luar biasa ya. Ini sayang sekali waktunya sudah habis, tapi yang pasti apresiasi sekali buat Citra udah datang ke sini, udah mau cerita, walaupun kita tahu pasti itu berat banget gitu ya membuka luka lama tadi. Tapi ya semoga tadi niatnya bukan cuman mau cerita luka lama gitu, tapi lebih ke ngasih semangat sama orang-orang yang mungkin nonton gitu ya, mungkin lagi down, lagi tertekan tadi Citra bilang. Terima kasih banget Citra sudah hadir dan juga Mbak Jovita juga sudah hadir. Psikolog, semoga memberikan insight baru gitu ya bagi teman-teman, dan atas apa yang tadi sudah kita bahas gitu ya, diskusi kita kali ini tentunya semoga bisa memberikan input yang positif bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan moral bagi anak Indonesia. Dan saya Rizky Arisnanda undur diri, sampai jumpa.